Jangan lupa like and subscribe Kang Inun Channel. Bab 8. Anak seorang pembunuh. Una, kamu udah dengar kalau Aruna mengangguk. Arga mana? Gak masuk. Una kasihan banget si Arga. Kita ke rumahnya ya, ajak Fania. Sedangkan Salsabila hanya diam sedari tadi. Aruna memijit kepalanya. Dalam hatinya masih ada keraguan, dia akan tenang dan percaya jika melihat langsung Sofian. Arga bolos dong. Jelaslah, anak pembunuh, ya malulah dia, ucap Devina yang muncul tiba-tiba dari balik pintu. Tutup mulutmu, bentak Aruna. Wow, harusnya kau marah dengan Arga, karena ayahnya kau kehilangan orang tuamu. Oh iya, aku lupa. Bukannya kau senang ya, soalnya setelah orang tuamu mati, kau diadopsi orang kaya. Wow, Aji mumpung banget, cibir. Devina yang disambung dengan ketawa Laras dan Cynthia. Aruna bangkit dari duduknya, dia ingin meremas mulut lemes Devina and the Gangs, namun ditahan Salsabila. Tenangkan dirimu, Aruna kembali ke tempat duduknya. Kamu pucat Una, sebaiknya jangan ladeni mereka. Aku usir mereka dulu, tambah Fania yang langsung beranjak dari duduknya lalu mengusir Devina keluar dari kelas. Kemudian dia kembali duduk di depan meja Aruna. Menepuk punggung tangan Aruna. Kita jumpai Arga setelah pulang sekolah. Kamu mau kan? Gimanapun dia itu teman kita. Petik 2, Aruna mengangguk pelan. Kamu dan Arga semangat ya, aku yakin bukan ayah Arga pelakunya. Tapi jika itu benar terjadi apa kamu akan membenci Arga? Tanya Salsabila hati-hati. Aruna mengedikkan bahunya, dia tidak mengerti bagaimana perasaannya. Haruskah dia membenci Arga juga? Aku pusing, aku ke perpus dulu, iya. Mau ditemani? Tanya Fania dan Salsabila serentak. Aruna menggeleng. Aku mau sendiri, ujarnya yang langsung berdiri meninggalkan kelas. Aruna berjalan sempoyongan. Bukan karena dia kurang tidur, tapi terlalu berat beban yang dia pikul, kepalanya bahkan berdenyut. Mata Aruna mulai kunang-kunang, saat tubuhnya hampir menabrak pagar pembatas tangga tersebut. Aish, sakit sekali kepalaku. Aruna menghentikan langkahnya, dia tidak kuat lagi. Dia menekuk lututnya, lalu menyenderkan kepalanya pada pagar dekat tangga tersebut. Fania dan Salsabila yang khawatir lalu menyusul Aruna. Benar saja tebakan mereka, Aruna meringkuk di tepi tangga. Fania dan Salsabila langsung membantunya bangun lalu membawanya ke UKS. Van, kita hubungi siapa ini? Kita hubungi Pak CEO itu aja, yuk. Una bilangkan dia adik angkat Pak CEO, usul Fania. Salsabila setuju, dia mengambil ponsel. Aruna lalu mencari nama Neo. Cukup lama dia mencari namun dia tidak menemukannya. Lalu dia mengecek di panggilan terakhir pada ponsel Aruna. Sebuah nama kontak yang membuat Salsabila langsung terkikik. Gila, Una namai kontraksi CEO dengan nama Pak Tua, kocak banget. Mana, aku mau lihat. Fania langsung merampas ponsel itu lalu tergelak saat membaca nama kontrak tersebut. Kayaknya ini deh. Soalnya panggilannya banyak, tambah Fania. Dia langsung memencet nomor tersebut. Tak butuh lama sambungan itu terhubung. Suara bariton khas pria sejati dari seberang sana memenuhi rongga telinga Fania. Fania seperti orang kesurupan, dia mematung. Halo? Apa sih resek banget, dengus Neo. Fania menutup ponsel Aruna dengan tangannya. Beneran Neo, Sal. Ya udah, ngomong, bilangin Aruna pingsan. Una, apa sih? Gangguin aja. Kamu kah, Pak Neo? Aku temen Una, dia pingsan di UKS, selah Fania cepat. Sambungan itu langsung terputus. Fania menatap bingung ponsel itu. Dimatiin. Sal, kita tungguin aja, mana tahu Pak Neo datang ke sini.
Fania setuju. Dia menyimpan ponsel Aruna ke dalam saku Aruna, lalu duduk di samping bantal Aruna. Keduanya saling bertukar pandangan menanti Aruna tersadar. Pintu UKS dibuka kasar. Keduanya sontak menatap ke arah pintu. Neo muncul dengan gagahnya, setelah tuxedo berwarna nude melekat gagah di tubuhnya. Sudah lama dia pingsan? Tanyanya khawatir. Sekitar 30 menit lalu, jawab Salsabila. Saya mau bawa dia pulang. Bisa ambillah tasnya. Fania langsung mengangguk cepat. Dia langsung berlari kembali ke kelas dan mengambil tas Aruna, lalu menyerahkan pada Neo. Neo menatap Salsabila yang berdiri di belakangnya. Tolong bilang guru, Una sakit. Ya. Salsabila kembali mengangguk. Neo menenteng tas Aruna kemudian menggendongnya, lalu memasukkan tubuh mungil itu ke dalam mobilnya. Tidak peduli berapa banyak mata yang memandang. Lagi-lagi Neo membuat kehebohan di sekolah Aruna, sayangnya kali ini calon istrinya itu tidak sadarkan diri. Neo meletakkan Aruna dengan hati-hati dalam mobilnya, lalu memasangkan sabuk pengaman. Kamu menyusahkan aku aja, Una, omelnya sembari menyentil hidung mancung gadis itu. Lain Aruna, lain pula Arga, pria itu menangis di sudut kamarnya. Kedatangan polisi ke rumah mereka dan menetapkan ayahnya sebagai tersangka kecelakaan maut kedua orang tua Aruna membuat frustrasi. Arga menghentikan polisi yang memaksa ayahnya pergi, namun ayahnya hanya menggelengkan kepala. Saat Arga minta penjelasan, pria yang telah 18 tahun ini menemani Arga hanya melengkungkan senyuman. Dia ingin marah tapi dia tidak tahu harus marah dengan siapa, ingin membenci ayahnya, tapi dia yakin ayahnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Arga memang membenarkan sewaktu kejadian malam itu, ayahnya pulang larut malam, di tengah hujan lebat. Ayahnya pulang dengan basah kuyup. Akankah semua itu benar? Ayahnya yang telah melakukan tabrak maut lalu melarikan diri. Namun, jika itu benar, harusnya ayahnya lari ke suatu tempat, bukan pasrah menanti kedatangan polisi di kediaman mereka. Arga juga tahu, setelah malam itu keesokan harinya, ayahnya pulang dengan lesu, dia dipecat namun mendapat pesangon yang besar. Rasanya jika bekerja di perusahaan tidak sebesar itu pesangonnya. Arga awalnya tidak curiga. Uang itu ibunya simpan baik-baik untuk keperluannya melanjutkan sekolah. Arga, ada teman kamu, ucap ibunya yang membuka sedikit pintu. Arga mendongak, tubuhnya bergetar. Bagaimana jika Aruna yang datang? Bagaimana jika Aruna membencinya? Terlalu banyak pengandaian yang hanya berisi asumsi. Arga menguatkan kakinya, lalu menyeret kakinya untuk keluar dari kamarnya. Dia mengusap air matanya, terserah setelah ini Aruna membencinya, dia tidak peduli. Yang jelas perasaannya pada wanita itu tidak pernah berubah. Aruna pingsan dan dibawa pulang. Setelah Fania cepat. Arga mendudukkan bokongnya di seberang Fania dan Salsabila. Aruna sakit, tanyanya khawatir. Keduanya mengangguk. Dia mengkhawatirkan kamu, ucap Fania jujur. Dia nggak membenciku. Salsabila menggeleng. Kamu yang kuat. Kami yakin ayahmu nggak salah. Tapi, jika semua itu benar gimana? Aku, anak seorang pembunuh. Arga merasa sesuatu menyesak di dalam sana saat dia mengucapkan kalimat itu, yang benar saja, sebuah predikat baru untuk dirinya. Dia tidak tahu bagaimana lingkungan sekolah menerimanya. Sejujurnya dia tidak peduli, yang dia pedulikan hanya Aruna. Jika wanitanya membencinya, habis sudah harapannya untuk bertahan. Dengarkan ini. Aku, Fania, dan Una percaya dengan ayah kamu, dan Aruna begitu khawatir denganmu. Besok masuk, ya. Arga menggeleng. Mungkin aku akan berhenti sekolah. Aku nggak bisa menatap wajah Una, Van, rasanya sakit banget. Aku nggak mau jadi pemberi luka padanya. Aku nggak pernah menyalahkan kamu, Petik 2. Sontak ketiga remaja itu menoleh ke pintu. Bersambung.